Halo, kembali lagi bersama saya belajar bareng Fadila. Kali ini saya akan membahas condition pada algoritma pemrograman. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Fadila Rahmanur Aini dengan NIM 400403256200026 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu condition dalam algoritma pemrograman. Jadi, condition atau kondisi dalam pemrograman adalah pernyataan yang menguji apakah suatu ekspresi itu benar atau salah. Hasil pengujian ini kemudian menentukan alur eksekusi program. Singkatnya, kondisi berfungsi sebagai penentu keputusan yang akan diambil oleh program. Nah, kondisi memungkinkan sebuah program untuk memiliki alur eksekusi yang berbeda-beda, tidak hanya berjalan lurus dari atas ke bawah. Ini adalah fondasi dari logika yang kompleks, memungkinkan program untuk merespon input, memproses data, dan melakukan tugas yang beragam secara dinamis. Kita next. Nah, materi selanjutnya adalah boolean atau jadi boolean itu sebuah tipe data atau konsep logika dalam pemrograman dan matematika yang hanya memiliki dua nilai benar atau salah. Dalam pemrograman, nilai boolean digunakan untuk membuat pernyataan kondisional seperti perintah if atau else untuk mengontrol aliran program berdasarkan kondisi yang dievaluasi menjadi benar atau salah. Untuk materi selanjutnya, kita belajar flowchart programming. Jadi, diagram alir atau flowchart adalah diagram yang menunjukkan proses langkah demi langkah dari suatu alur kerja, algoritma atau pemrograman. Diagram ini menggunakan berbagai bentuk untuk mempresentasikan tindakan atau keputusan tertentu, dan panah untuk menunjukkan alur kontrol dari satu langkah ke langkah berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu boolean untuk membuat sebuah kondisional dalam program menggunakan aplikasi Scratch. Nah, pertama-tama kita pilih event, kita ketikkan when, lalu kita masuk ke looks, kita pilih say hello, dan kita ke operator. Jadi kita sudah menggunakan beberapa operator di sini ya, misalnya tambah, kurang, dan lain-lain untuk melakukan beberapa perhitungan. Sekarang ada beberapa jenis blok yang berbeda di sini, dan kita akan menggunakan blok sama dengan. Oke, kita sudah memiliki nilai yaitu 50. Kita bisa mempertahankan nilai ini Oke, pertama-tama kita masuk pada kode event, kemudian kita ketikkan when, dan kita pilih
ke looks, kita ketik pilih operat. Nah, pertama-tama kita masuk pada kode event. Lalu kita pilih when, kita masuk ke looks, kita pilih say hello, dan kita pilih ke operator. Jadi, kita sudah menggunakan beberapa operator di sini ya. Misalnya, tambah, kurang, kali, maupun bagi. Untuk melakukan beberapa perhitungan. Sekarang ada beberapa jenis blok yang berbeda di sini dan kita akan menggunakan blok sama dengan. Oke, kita sudah memiliki nilai di sini yaitu 50. Kita bisa mempertahankan nilai ini 50. Mari kita ketik angka 50. Oke, sekarang kita mempunyai nilai yang sama, yaitu 50, dan kita akan melihat hasilnya dengan kita menekan tombol run. Dan ya, jawabannya benar. Sekarang jika kita ubah nilainya menjadi 35, dan kita mencoba untuk menjalankan lagi, maka hasilnya adalah false atau salah. Nah, itulah yang dimaksud dengan boolean. Boolean adalah bilangan biner yang bisa berupa benar atau salah. Nah, tanda operator ini berfungsi sebagai perbandingan dengan tanda sama dengan. Kita lepas dulu. Jika saya menambahkan operator not ini dan saya ganti menjadi sama yaitu 50, kita coba untuk run, maka hasilnya akan salah. Tetapi jika saya ganti menjadi 35, maka hasilnya benar. Mengapa bisa begitu? Karena kita memiliki pernyataan bersyarat yang benar dan ini tidak. Jadi kita membalik boolean menjadi salah. Jadi kita akan memeriksa apakah sistem telepon Android atau iOS dengan menambahkan operator OR. Kita taruh sini. Sebelah kanan, sebelah sini kita isi dengan font sistem ini. Dan sebelah kiri kita isi dengan operator sama dengan, kita masukkan, dan angka 50 ini kita ganti menjadi Android. Oke, lalu kita masukkan, dan di sini kita juga menambahkan variabel font system. Nah, jika salah satu kondisi benar, maka seluruh kondisi akan benar. Kita coba terlebih dahulu. Nah, ini hasil dari
pemrograman kita menyatakan true atau benar. Jika Android kita ganti dengan iOS, hasilnya pun akan tetap benar. Jika saya menambahkan kata apapun, maka hasilnya akan salah. Jadi ini adalah langkah pertama kita untuk mengenal apa itu boolean. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada variabel terbaru. Oke, kita hapus dulu. Nah, setelah variabel jumlah orang, sekarang kita akan mencoba menambahkan variabel baru, yaitu sistem handphone. Kita tambahkan phone system atau sistem handphone. Kita klik OK, lalu kita tambahkan set variable, kita klik phone system. Nah, ini kita ubah sistem telepon ke Android. Kita tambahkan operator sama dengan dan gunakan variabel phone system. Nah, ini kita ganti menjadi Android. Apakah benar phone system sama dengan Android? Oke, kita tekan run. Dan jawaban benar. Pernyataan kondisional ini mengembalikan nilai benar pada sistem telepon. Jadi, nilai di dalam variabel Android adalah sama dengan Android yang ada di bawah ini. Jadi, pernyataan ini sama dengan benar. Oke, jika saya ketikkan iOS di sini, maka hasilnya salah. Jadi untuk merangkum, gunakan kondisional untuk mengembangkan kesetaraan atau ketidaksamaan lebih besar maupun lebih kecil. Nah, jadi dari program yang kita buat tadi adalah yang dimaksud dengan boolean dengan tipe data true atau false. Sekarang kita akan membuat pernyataan kondisional untuk mendapatkan boolean dengan menggabungkan sebuah contoh sistem telepon. Jadi kita akan memeriksa apakah sistem Android atau sistem telepon iOS dengan menambahkan operator OR. Lalu sekarang kita akan masuk ke variabel baru. Kita ketik make a variable dan kita pilih maksudnya
Nah, sekarang kita akan masuk pada variabel baru. Yang pertama kita pilih make a variable, kita ketikkan number of people. Klik OK. Nah, di sini kita masukkan set dan di sini kita rubah menjadi number of people. Dan kita tetapkan jumlah orang. Misalnya saya mengorganisir sebuah acara yang memiliki kapasitas maksimum. Jadi saya akan menulis sebesar 100 orang. Dan kita masukkan operator. Jadi kita akan memeriksa hasil pernyataan kondisional di sini dengan menambahkan jumlah orang di dalam sini. Oke, sebelumnya kita tambahkan say hello terlebih dahulu dan kita tempelkan pada say hello ini. Nah, di sini kita menulis sebesar 120 contoh. Dan di sini kita masukkan variabel juga, kita tambahkan number of people juga, kita masukkan ke dalam sini. Nah, untuk menguji ini, teman-teman perlu menetapkan angka lebih rendah dari 120. Sekarang, kita akan mencoba terlebih dahulu dengan menekan tombol run. Nah, di sini akan muncul hasil benar atau true karena jumlah orang di bawah 120. Jika kita ubah menjadi 150, lalu kita run, maka hasil akan menunjukkan false atau salah. Nah, oke teman-teman, setelah kita mempelajari hal-hal dasar, sekarang kita akan masuk pada pemrograman if else-nya ya teman-teman. Pertama kita pilih when, lalu kita ke set. Nah, setelah itu kita pilih ke looks say hello. Nah, di sini kita tambahkan operator kurang dari
sini kita ketikkan number jumlah garis bawah orang sama dengan, kita tulis aja 25, lalu jenis garis bawah lagi handphone sama dengan tanda kutip Android, lalu print tanda kurung buka jenis handphone, jenis handphone phone. Nah, setelah ini kita kasih sama dengan tanda kutip Android. Nah, kita enter, lalu kita ketik print kurung buka jumlah orang lalu kita tulis kurang dari 25 and jenis handphone lebih dari 20. Nah, di sini kita tambahkan if ya teman-teman, maaf kelewat tadi. Nah, kita tambahkan if jumlah orang kurang dari sama dengan 25 and jenis handphone sama dengan tanda kutip Android, lalu bagi print tanda kutip kondisi terpenuhi. Nah, setelah seperti ini kita coba tekan run. Nah, maka hasilnya benar. Jika di sini kita ganti menjadi 30, kita run. Nah, maka hasilnya akan menjadi false. Karena di sini tertera angka 25. Oke. Mungkin sampai sini penjelasan tentang Scratch, penggunaan if dan Python. Jika mungkin teman-teman belum ada yang paham atau masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, setelah kita mempelajari if else, sekarang kita akan belajar mengenai flowchart. Jadi yang belum tahu flowchart adalah diagram alur atau bagan
cara membacanya kita mulai dari atas ya. Jadi ini tertulis lampu tidak bisa bekerja. Kemudian untuk langkah penyelesaiannya kita punya sebuah pertanyaan. Jadi ini nanti turun ke bawah dan ditanyakan apakah lampunya terpasang dengan baik. Jadi ini adalah program simple yang mungkin nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, jika teman-teman kepo dalam program flowchart, teman-teman bisa belajar melalui internet. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasi Diagrams.io. Oke. Nah, di sini kan tertera ada persegi panjang. Nah, maka dari itu kita masukkan persegi panjang di sini. Nah, lalu kita tekan garis if di sini. Nah, jika sudah seperti ini, mari kita tambahkan jajar ginjang ke bawah persegi panjang. Nih. Dan kita berikan juga di sini. Lalu kita tambahkan persegi panjangnya lagi. Seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.